Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita menerima makanan rohani yang menguatkan kita sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini, ucapan bahagia, diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 6. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Dunia sering mendefinisikan bahagia sebagai hidup yang nyaman, sukses, dan tanpa masalah. Namun Yesus dalam khotbah di bukit memperkenalkan konsep bahagia yang sangat berbeda, yang pernah disebut sebagai kerajaan terbalik atau sungsang. Ucapan bahagia yang dikatakan Yesus bukan berbicara tentang keadaan lahiriah, melainkan sikap hati orang yang hidup di hadapan Allah. Kebahagiaan sejati lahir dari relasi yang benar dengan Tuhan. Matius 5 ayat 3, miskin di hadapan Allah berarti menyadari ketidakmampuan rohani dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri disebut Yesus berbahagia, sebab merekalah yang memiliki kerajaan surga, dan Yesus Raja kita yang mencukupkan segala sesuatu dan bahkan hidup berkelimpahan. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita yang dimaksud bukan sekedar kesedihan atau penderitaan hidup, tetapi penyesalan yang sungguh atas dosa hidup lama kita sebelum bertobat, dan kepekaan terhadap penderitaan Kristus yang menebus dosa kita karena kasih-Nya yang tanpa batas. Tuhan berjanji akan menghibur kita. Penghiburan ilahi membawa pemulihan sejati. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang terkendali, hati yang tunduk pada kehendak Allah. Orang seperti ini tidak memaksakan kehendaknya, tetapi percaya pada keadilan Tuhan. Mereka akan mewarisi bumi. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini menggambarkan kerinduan yang mendalam untuk hidup benar di hadapan Allah, bukan puas dengan kerohanian yang dangkal dan kelihatan benar di hadapan manusia, tetapi terus mencari kehendak Tuhan. Tuhan berjanji mereka akan dipuaskan, dipenuhi oleh kebenarannya. Maka Yesus menekankan ucapan bahagia adalah kebahagiaan sejati dialami ketika kita rendah hati, bertobat, tunduk, dan rindu akan kebenaran Tuhan, mengikuti tuntunannya setiap hari. Biarkan Roh Kudus menuntun pada pertobatan dan memberi kita kelemah lembutan serta kerinduan dari dalam hati kita akan firman dan kebenaran Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran-Mu tentang kebahagiaan sejati. Ajarlah kami untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu, memiliki hati yang peka akan dosa, lemah lembut dalam sikap dan rindu akan kebenaran-Mu. Bentuklah hati kami agar hidup kami memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami percaya kebahagiaan sejati ada di dalam Engkau. Sertai kami dan berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.